Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Di balik keindahannya, jembatan-jembatan yang tersebar di Indonesia nyatanya memiliki nilai historisnya masing-masing. Karena begitu indah dan memukau, tak jarang warga ingin mengabadikannya melalui kamera maupun berselfie ria saat melintasnya. Namun siapa sangka bagi penduduk setempat yang telah tinggal di wilayah tersebut pasti mengetahui kisah misteri yang tersimpan di dalamnya. Benarkah ada makhluk astral yang bersemayam di jembatan indah tersebut? Berikut ulasannya dalam Top Files berikut ini. Jembatan Comal Pemalang. Kecamatan Comal di Pemalang, Jawa Tengah adalah rute yang pasti dilalui jika menyusuri jalur Pantura. Meski berada di jalur utama dan kerap dilintasi kendaraan, jembatan ini mengundang sejuta misteri. Jembatan ini terletak di perbatasan Comal dan Ampel Gading, posisinya berada tepat di bawah Sungai Comal seluas 25 meter persegi. Entah mengapa jembatan ini pernah roboh hingga 2 kali, yakni pada tahun 1923 dan tahun 1989. Selain itu, jembatan Comal juga seringkali memakan korban akibat kecelakaan tunggal yang dialami oleh si pengendara. Banyak warga yang mengaitkan hal ini dengan kisah misteri seperti gangguan makhluk tak kasat mata, seperti kecelakaan janggal akibat melihat penampakan seorang anak kecil yang melintas secara tiba-tiba, terdengar suara tangisan bayi, hingga penampakan makhluk astral secara jelas. Lain lagi cerita bila lokasi ini merupakan berdirinya 3 istana gaib seperti Kerajaan Buaya Putih. Demi keselamatan akibat banyaknya kecelakaan, warga pun memilih ritual larung sesaji untuk mencegah terjadinya kecelakaan selanjutnya bagi warga yang melintas. Jembatan Suramadu, Surabaya. Jembatan Suramadu merupakan satu-satunya jembatan yang menghubungkan 2 pulau, yakni Pulau Jawa dan Madura. Meski dibangun terhitung baru di tahun 2009 silam, jembatan ini memiliki sejuta kisah misteri di dalamnya. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan Suramadu menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan ini terdiri dari 3 bagian, yakni jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Ketika malam tiba, lampu-lampu berwarna-warni akan menghiasi jembatan indah ini. Namun siapa sangka di hari yang semakin larut, cerita-cerita mistis mulai bertebaran dari mulut warga di sekitarnya hingga pengalaman si pengendara. Seperti halnya kisah mistis ini, banyak warga yang melihat penampakan seorang wanita berpakaian putih dan berambut panjang hingga menutupi wajahnya. Sementara bagian belakang tubuh si wanita terlihat bolong penuh darah dan sesekali terdengar suara tawa dari makhluk tersebut. Keangkeran jembatan Suramadu pun bertambah setelah kejadian kecelakaan sebuah minibus pada September 2014 lalu. 1 unit kendaraan roda 4 yang mengangkut 5 orang penumpang melaju kencang dan menghantam pintu tol jembatan Suramadu. Akibatnya, kelima penumpang mobil tersebut dinyatakan tewas di tempat. Jembatan Musi 2 Palembang. Jembatan indah yang memiliki misteri lainnya adalah Jembatan Musi 2 Palembang. Jembatan dengan gaya estetik ini dibangun pada tahun 1994 dari dana bantuan pemerintah Jepang. Jembatan Musi 2 difungsikan untuk mengurangi beban trafik kendaraan yang melintas Jembatan Musi 1 atau yang lebih dikenal dengan Jembatan Ampera. Belakangan Jembatan Musi 2 dipertanyakan karena mengalami getaran yang cukup keras ketika truk bertonase besar melintas di atasnya. Ketika malam tiba, jembatan ini tetap terlihat indah karena warna merah dan lampu-lampu yang menghiasinya. Namun di balik keindahannya, cerita mengenai Noni cantik menjadi buah bibir masyarakat di sekitarnya. Hampir setiap pengendara mengalami hal yang serupa. Konon Noni cantik ini merupakan wanita Belanda yang menjadi korban pemerkosaan. Kemudian ia dibunuh dan jasadnya dibuang ke Sungai Musi. Masyarakat setempat menyarankan bila bertemu Noni cantik ini jangan sampai tergoda olehnya. Karena bila sampai terkena bujuk rayu sang makhluk astral, laki-laki itu akan dibawa hingga tercebur ke Sungai Musi dan tewas tenggelam. Jembatan Ancol, Jakarta Utara. Kisah misteri Jembatan Ancol pastinya paling populer di telinga masyarakat hingga saat ini. Karena itu Jembatan Ancol juga seringkali menjadi topik dan diangkat dalam cerita televisi maupun kisah layar lebar. Kisah yang telah menjadi urban legend di Jakarta ini merupakan cerita seorang wanita cantik berusia 18 tahun bernama Maryam.
Pada era 18, gadis cantik ini diperebutkan oleh saudagar kaya untuk dinikahi. Namun karena Maryam tak mau menjadi selir sang saudagar kaya yang telah beristri, Maryam kabur untuk menyelamatkan diri. Kemarahan sang saudagar ini pun menjadi-jadi, akibatnya ia menyuruh preman untuk menghabisi nyawa wanita malang tersebut dan membuang jasadnya di wilayah rawa kawasan Ancol. Setelah puluhan tahun berlalu, kawasan itu menjadi sebuah jembatan. Dan hampir setiap malam Jumat terlihat sosok wanita berbaju merah sedang termenung di atas jembatan. Dari penglihatan seorang indigo bernama Bri, kawasan jembatan itu memang dihuni oleh seorang wanita cantik. Dalam penuturan Bri, wanita cantik itu memang korban pembunuhan dan jiwanya masih penasaran. Menyeramkan ya pemirsa. Itulah sekian fakta mengenai jembatan indah di Indonesia, namun menyimpan misteri. Pada umumnya, manusia akan lebih aktif dalam menggunakan tangan kanannya. Tapi tahukah Anda jika sebagian kecil dari populasi manusia di dunia ternyata lebih sering menggunakan tangan kirinya untuk berbagai aktivitas sehari-hari? Contohnya saja Barack Obama, Albert Einstein, dan juga Leonardo da Vinci, yang ternyata lebih aktif menggunakan tangan kirinya sebagai tangan utama mereka. Pengguna tangan kiri atau biasa kita sebut kidal tentunya menarik perhatian karena dianggap sangat langka. Dan berikut Top Files memiliki informasi tentang fakta menarik orang-orang yang bertangan kiri atau kidal. Pertama, lebih jago dalam bidang olahraga. Pada umumnya, orang-orang akan menitik beratkan kekuatan di tangan kanan saat mereka berolahraga, tapi berbeda dengan mereka yang kidal. Hal itu pun dapat mempengaruhi keunggulan mereka dalam bidang yang satu ini, di mana sebuah penelitian Prancis mengungkapkan jika orang bertangan kiri cenderung memiliki keunggulan fisik jika dibandingkan bagi mereka yang bertangan kanan. Keunggulan inilah yang menjadi mereka lebih jago dalam olahraga seperti tinju, tenis, ataupun baseball. Terbukti dengan 40% pemain tenis terkenal merupakan orang kidal, salah satunya adalah Rafael Nadal yang memenangkan 14 kejuaraan Grand Slam. Kedua, kebanyakan orang kidal memiliki IQ tinggi dan tergolong orang cerdas. Banyak orang cerdas bertangan kanan, namun rata-rata orang bertangan kiri pun memiliki kecerdasan yang sama atau bahkan di atas rata-rata. Kemampuan dari otak mereka yang tak biasa dari kebanyakan orang membuat IQ dari orang kidal menjadi lebih tinggi walaupun populasi mereka hanya 12% dari total penduduk dunia. Meski begitu, 20% dari seluruh anggota Mensa, yakni organisasi yang menaungi orang-orang ber-IQ tinggi, merupakan pengguna aktif tangan kiri atau kidal. Tak hanya itu, menurut penelitian dari St. Lawrence University di New York, anak yang terlahir dengan kebiasaan kidal juga berkemungkinan besar memiliki kecerdasan di atas rata-rata melebihi angka 140 untuk IQ mereka. Ketiga, orang kidal mampu mengetik lebih cepat dari orang biasa. Hal ini terlihat dalam sebuah studi yang menemukan fakta jika orang kidal mampu mengetik jauh lebih cepat daripada mereka yang menggunakan tangan kanan. Dengan keyboard QWERTY standar, orang kidal mampu menghasilkan 3.400 kata hanya dengan menggunakan tangan kiri saja. Sedangkan untuk orang yang aktif menggunakan tangan kanan hanya dapat mengetik sebanyak 450 kata. Tentunya hal itu menjadi perbandingan yang fantastis, bukan? Fakta menarik terakhir sekaligus mengejutkan dari orang bertangan kiri adalah kelihayannya dalam berperang. Kepandaian dalam hal itu tentunya membuat mereka bisa menciptakan strategi yang tak biasa. Bukan hanya itu saja, mereka pun cenderung menciptakan sesuatu yang baru setelah mengamati perspektif strategi perang pada umumnya yang di kemudian hari akan sangat menguntungkan bagi orang-orang bertangan kiri atau kidal. Aturan hukum dan adat yang ditetapkan biasanya bertujuan untuk memastikan ketertiban dari suatu lingkungan maupun daerah. Akan tetapi tidak semua peraturan dibuat dengan tujuan tersebut. Terkadang ada yang disangkut pautkan dengan kepercayaan dan budaya sekitar. Bagi masyarakat modern akan terdengar aneh, lucu, bahkan tak masuk akal. Lalu apa saja hukum dan peraturan tersebut? Berikut informasinya. Baju besi dilarang saat masuk gedung parlemen Inggris.
Peraturan ini dibuat oleh Raja Edward II. Pada zaman dahulu, baju besi dianggap sebagian dari senjata. Oleh karena itu, Raja mewajibkan semua anggota parlemen untuk melepaskan semua senjata dan baju besi ketika masuk ke gedung. Konon sang raja telah mengecewakan banyak pihak karena terjadi perang dan pertumpahan darah. Karena tak ingin lebih banyak korban, Edward pun membuat peraturan tersebut. Dilarang memakamkan orang yang tersambar petir dengan layak pada zaman Romawi kuno. Bangsa Romawi sangat membenci saat seseorang mati tersambar petir. Tak diberi pemakaman, mereka justru membiarkan jasadnya sampai membusuk. Ini dikarenakan menurut kepercayaan mereka, seseorang yang mati tersambar petir adalah bentuk hukuman dari Jupiter. Jupiter dianggap sebagai dewa tertinggi dalam kepercayaan Romawi kuno yang menguasai langit dan petir. Jika ada yang menolong atau memberi pemakaman, maka dirinya yang akan dikorbankan sebagai penggantinya. Sepak bola ilegal untuk dimainkan pada abad ke-12. Sepak bola sempat dilarang pada masa Raja Edward II dan III. Tahun 1314, Raja Edward II melarang permainan sepak bola di Inggris Raya. Penyebabnya adalah suara bising saat bermain yang dianggap bisa menyebabkan kejahatan setan dan dilarang Tuhan. Kemudian diikuti oleh penerusnya Raja Edward III. Saat itu, permainan sepak bola masih belum memiliki aturan dan sering berbenturan fisik hingga perkelahian. Bahkan pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I, pemain dan penonton sepak bola diancam hukuman penjara atau dikucilkan ke gereja. Namun lambat laun larangan tersebut seakan terlupakan. Orang miskin dilarang main tenis kecuali hari Natal. Peraturan ini dibuat sekitar tahun 1400-an. Olahraga ini sering digunakan untuk berjudi oleh warga miskin Eropa pada zaman pertengahan. Maka pemerintah melarang permainan tenis dan hanya boleh untuk kalangan tertentu. Akan tetapi larangan ini memiliki pengecualian, biasanya pada hari atau perayaan khusus, permainan tenis baru bisa dimainkan oleh semua kalangan, seperti pada perayaan Natal. Kota Milan di Italia mewajibkan semua orang untuk tersenyum. Tersenyum merupakan ekspresi yang ditunjukkan ketika bahagia, tetapi di kota Milan, Italia, setiap warganya diharuskan untuk tersenyum sepanjang waktu. Peraturan ini sudah ada sejak abad ke-19. Peraturan berawal saat Milan dikuasai oleh Austria, tujuannya adalah memaksa agar warga asli menerima kedatangan penguasa baru. Jika melanggar, setiap orangnya akan dikenai denda sebesar $100, namun di masa sekarang peraturan tersebut tidak berlaku secara ketat. Itu dia beberapa hukum dan peraturan sebelum zaman modern, memang terdengar aneh, namun telah ditetapkan pada pemerintahan sebelumnya. Siapa yang tak tahu Masjidil Haram di Mekah? Semua jemaah umroh dan haji dari seluruh dunia pasti tahu keberadaan masjid suci umat Islam tersebut. Namun selain mempunyai 95 akses pintu masuk menuju masjid, ternyata tak banyak jemaah yang tahu jika di Masjidil Haram juga terdapat ruangan-ruangan khusus yang tidak bisa sembarangan dimasuki orang. Mulai dari ruangan khusus untuk azan yang dilengkapi dengan teknologi audio canggih hingga mic terbaik di dunia yang digunakan oleh para muazin dan juga imam saat memimpin sholat. Tak banyak yang tahu jika azan di Masjidil Haram dikumandangkan di sebuah ruangan atau studio khusus agar suara azan berkumandang dengan indahnya ketika memasuki waktu sholat. Sebuah studio suara berperangkat canggih dibangun dalam area Masjidil Haram. Studio itu biasa disebut Mukabariyah. Tak heran jika lantunan azan kian merdu dan bahkan terdengar hingga seantero Mekah. Di studio canggih ini, seorang muazin dengan segala alat audionya melakukan tugasnya. Dan seperti layaknya ruang kontrol televisi, para operator studio memastikan suara azan berkumandang dengan baik secara langsung. Tidak hanya itu, dari ruangan ini pula, muazin dapat melihat langsung ke pelataran tawaf dan Ka'bah sehingga dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk melantunkan iqomah ketika imam sudah bersiap berada di posisinya. Tak banyak yang tahu juga jika selain perangkat audio yang super canggih, Masjidil Haram juga dilengkapi dengan lebih dari 3.000 pelantang suara yang dipasang di sekitaran masjid, mulai dari koridor hingga di dalam dan di luar masjid. Sementara di sajadah imam, setidaknya ada 10 buah mikrofon canggih keluaran Jerman yang disiapkan. 3 sejajar dengan mulut imam saat berdiri, 3 menunggu imam duduk, dan 3 di dekat kepala saat sujud. Tidak cukup sampai di situ saja, ada satu lagi klip button speaker yang disematkan di baju imam.
Mikrofon-mikrofon canggih itu bisa memantulkan suara sama bagusnya di semua penjuru masjid lantaran ada kabel mikrofon ditanam di lantai Ka'bah. Kabel tadi dihubungkan dengan mikrofon yang terbuat dari serat optik terbaik di dunia. Meski luas Masjidil Haram mencapai 356.800 meter persegi, namun suara imam pasti terdengar sama. Suara tertangkap telinga dengan empuk. Keseluruhan perangkat audio canggih ini dikendalikan oleh lebih dari 350 amplifiers dengan teknologi digital. Di luar teknologi perangkat audio canggih, di Masjidil Haram sendiri terdapat 20 orang muazin yang bertugas secara bergantian. Mereka diseleksi secara ketat oleh Majelis Idarah Muazin. Bagi muazin tidak boleh ada kata terlambat sedikit pun, karenanya mereka akan berupaya datang 1 atau setengah jam sebelum waktu sholat tiba. Dari puluhan muazin yang bertugas di Masjidil Haram, ada sosok bernama lengkap Ali Ahmad Al-Mula atau biasa dipanggil Syekh Ali Mula. Syekh Ali Mula telah menjadi muazin di Masjidil Haram Mekah selama 4 dekade, sejak usianya 14 tahun hingga kini berusia 75 tahun. Hal itu menjadikannya sebagai muazin terlama. Syekh Ali Mula juga dijuluki Bilal Masjidil Haram Mekah. Suara Syekh Ali Mula ketika mengumandangkan azan menjadi ciri khas dari Mekah. Suaranya yang indah ternyata juga telah tersebar ke seluruh penjuru dunia melalui radio, televisi, kaset, dan juga media sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hingga kini masih banyak fenomena alam yang terus muncul, baik di luar angkasa maupun di bumi. Fenomena tersebut kerap dikaitkan oleh beberapa orang dengan hal berbau mistis, seperti kejadian munculnya pulau-pulau baru di beberapa belahan dunia ini. Namun, siapa disangka fenomena alam tersebut justru bisa dijelaskan secara ilmiah yang diakibatkan dari berbagai faktor. Apa saja? Ini dia misteri 3 pulau yang mendadak muncul. Pulau Hunga Tonga Hunga Hapai muncul sejak akhir Januari 2015 dikarenakan adanya erupsi gunung berapi di perairan Tonga, Samudra Pasifik untuk kedua kalinya dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017, NASA menemukan fakta bahwa pulau ini menjadi salah satu dari 3 pulau vulkanik di dunia yang memiliki harapan hidup lebih lama, yaitu antara 6 sampai 30 tahun dalam 150 tahun terakhir. Pulau Pasir, Carolina Utara. Pulau Pasir terletak di Carolina Utara. Pulau ini mulai ditemukan sejak tahun 2017 oleh seorang pria bernama Janet Reagan yang sedang mengajak anaknya mengumpulkan kerang. Karena banyaknya kerang di sana, ia menamainya menjadi Shelly Island. Namun, setelah dianalisa oleh Ketua North Carolina Beach Buggy Association, Bill Smith, pulau ini dinyatakan berbahaya lantaran keberadaan hiu dan ikan pari serta jalur air setinggi 15 meter yang dikhawatirkan akan menciptakan arus yang kuat. Meskipun berbahaya, pulau ini masih bisa dikunjungi dengan catatan seseorang harus berpengalaman mengayuh perahu. Nishinoshima. Pada November 2013, letusan gunung berapi bawah air di dekat pulau Nishinoshima, Jepang, menciptakan pulau kecil di dekatnya yang diberi nama Nijima. Kini pulau telah bergabung dengan Nishinoshima, pulau yang terbentuk oleh gunung berapi bawah laut yang sama pada tahun 1970-an. Para ilmuwan dan Badan Meteorologi Jepang mengatakan bahwa kemungkinan pulau tersebut akan bertahan dalam beberapa tahun atau bahkan permanen. Kini, pulau tersebut masih terus meluas berkali-kali lipat dari sebelumnya. Itu dia 3 misteri pulau yang mendadak muncul.
Alasan kemunculan pulau-pulau tersebut tentu bisa dijelaskan secara ilmiah oleh beberapa pakar.